Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bisihatin wa afiyah. Tayyib sanastamir dirasatana yakni hadal yawm. Walakin qablaha hayya nabda dirasatana hadhil lailah bi qiraatil basmalah ma'an. Tayyib hadal lail sanadrus an madza? An babi majhul wa ma'lum wa kadzalika mu'rab wa mabni. Tayyib. Basyarah nahnu sanakhtu ila babi ma'lum wa majhul. Ma huwa ma'lum wa ma huwa majhul. Nah, langsung saja teman-teman, kita langsung ke bab maklum dan bab majhul. Nah, maklum sama majhul itu apa? Jadi dia itu fiil, tapi ditinjau dari segi pelakunya. Ada kalanya nanti pelakunya disebutkan, dan ada kalanya pelakunya tidak disebutkan seperti itu. Nah, nanti itu kalau misalnya maklum berarti kalau di bahasa Indonesia itu namanya fiil aktif ya teman-teman ya. Tapi kalau majhul itu namanya fiil pasif. Baik. Saya ulang lagi, fiil ditinjau dari segi failnya itu ada dua, ada fiil majhul dan ada fiil maklum, kayak gitu. Nah, fiil maklum ya, kita lihat di sini. Fiil yang menyebutkan failnya, contoh kayak koro'a. Koro'a, baik. Contoh itu seperti koro'a Aliyun al-khubza. Ali makan roti. Nah, di situ pelakunya disebutkan. Siapa? Ali. Nah, makan apa? Oh, makan roti kayak gitu. Jadi disebutkan failnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana caranya kita buat pasif? Bisa nggak? Bisa saja. Contohnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh ya. Akala Aliyun ar-Ruzza. Saya ulang lagi ya. Ada akala Aliyun ar-Ruzza. Ini namanya fiil maklum. Failnya disebutkan kayak gitu. Nah, kita bisa merubah ke fiil majhul. Caranya gimana? Nah, kalau fiil madi itu di dhamma huruf awalnya, di kasroh huruf sebelum akhir atau biasa kita kenal dhamma awwaluhu wa kusiroma qoblal akhir kayak gitu. Jadinya ukila arruzu. Saya ulang ya, jadinya ukila arruzu. Tadi kan arruzu kan posisinya di paling ujung. Kita tarik di bagian ali. Jadi alinya kita buang dulu. Ukila. Kan kita udah rubah ya, ukila. Ali kita buang. Arruzu yang tadinya dibaca fathah, kita geser ke tempatnya ali. Jadinya ukila arruzu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, akala aliyun arruza. Ini namanya fiil maklum, ada failnya, sedangkan ini fiil majhul, failnya nggak ada di sini teman-teman. Begitu ya. Jadi di sini namanya fail, ini namanya naibul fail atau yang biasa kita sebut sebagai pengganti fail kayak gitu teman-teman. Nah, nanti ketika fiil mudhari gimana? Sama teman-teman. Nah, ini kan fiil madi ya, fiil mudhari'nya ini. Ya'kulu aliyun ar-ruzza. Ini namanya fiil maklum. Ketika kita majhulkan, sama ya kayak fiil mati tadi ya. Aliyunnya kita buang dulu, aruza kita geser ke tempatnya ali. Berarti yuk kalu aruzu. Kayak gitu ya. Yuk kalu aruzu. Ini namanya fiil majhul. Kalau ini namanya apa? Namanya naibul fa'il. Nah, tadi kan kalau fi'il madi kan dzumma awwaluhu wa kusiroma qoblal akhir. Nah, sedangkan kalau fi'il mudhari itu dzumma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi yang tadinya di kasro, kalau fi'il mudhari di fathah. Yuk kalu arruza. Contoh lain deh kayak misalnya eh siapa namanya? Ilyas mengambil uang. Akhoda
Ilyas al-fulusa. Kita rubah ke majhul, berarti ukhida al-fulusu, seperti itu. Contoh deh ke fi'il mudhari. Ya'khudu Ilyasu, ya'khudu Ilyasun al-fulusa. Jadinya yu'khudu al-fulusu. Kayak gitu. Nah, contoh lagi misalnya sekarang ada siapa ini? Wasalat Fatimah as-sayyarotah. Fatimah mencuci mobil. Yang atas ini namanya fiil apa? Namanya fiil maklum, tapi yang bawah ini namanya fiil majhul. Ghasalat Fatimatu as-sayyarota dirubah jadi husilat as-sayyarotu kayak gitu. Saya ganti dulu nih. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang film mudhari'nya adalah tagsilu. Nah, kalau misalnya aktif berarti gimana? Tagsilu Fatimatu as-sayyarota. Kita rubah nih sekarang ke majhul. Berarti gimana teman-teman? Coba direnungkan dulu. Oke, berarti ngerubahnya berarti jadi apa? Kalau misalnya film mati kan gini, gusilat as-sayyaratu. Kalau film mudhari tuh salu as-sayyaratu kayak gitu. Sama ya yang bawah ya. Masahal mudarrisu as-sabburota. Pak guru menghapus papan tulis. Nah, berarti kalau dimajhulkan jadinya musihat as-sabburatu. Kenapa kok dia dibaca musihat? Nah, di sini kan yang apa posisinya Saburoh kan pindah ke sini. Bukan Pak Guru lagi yang menghapus, tapi Saburohnya dipindah ke posisinya Mudaris tadi. Jadinya musihat as-saburotu ini mu'annas, berarti fiilnya juga ikut mu'annas. Jadi begitu teman-teman ya, itu sekilas tentang maklum sama majhul. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu lebih dari 3 huruf? Nah, berarti nanti suku pertama, suku kedua itu kita doma, sebelum akhir kita kasro. Contoh kayak tafa'ala, jadinya tufu'ila. Takassaro, tukussiro. Intakola, untukila. Jadi dua suku pertamanya kita domahkan. Contoh lagi, yatakassaru. Jadinya apa? Yutakassaru. Nah, kalau film Dori beda ya. Yatakassaru, majulnya yutakassaru. Kayak gitu. Contoh lagi kayak misalnya, yastaghfiru yustaghfaru. Kalau fi'il madinya istaghfaro ustughfiro. Jadi rumusnya sama tetap sama ya. Tuma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir kalau fi'il madi. Nah, duma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir kalau fi'il mudhari. Tapi khusus untuk ya. Nah, misalnya kalau mana tadi ya? Kita lanjut ya. Nah, misalnya kalau apa tadi? Kalau misalnya fi'il madhi, tapi hurufnya lebih dari 3, oh, misalnya hurufnya ada 5 nih, kayak tadi. Ifta'ala, uftu'ila. Jadi suku pertama, oh, dua suku pertama itu kita domah, baru sebelum akhir kita kasro. Kayak gitu teman-teman ya. Lanjut, kita lanjut ke bab ini ya, ke bab apa? Ke bab mu'rab sama mabni. Oke. Mu'rab sama mabni. Nah, jadi bab ini tuh berdasarkan huruf akhir, teman-teman. Kalau mu'rab itu berarti bisa berubah-ubah, tapi kalau mabni itu berarti tetap gitu, teman-teman. Contoh ya, saya bilang ada kata-kata sayyarotun. Nah, ketika kita belum tahu dia tuh mu'rab atau mabni, kita kira-kira dulu nih, enak nggak dibaca sayyarotan atau sayyarotin? Atau mungkin kalian semua cocok nggak ketika ada kata itu? Kita rubah-rubah. Pantes gak? Kalau misalnya pantes ya udah dia namanya mu'rab. Atau misalnya kita sering sering denger kayak gitu, fix dia namanya mu'rab teman-teman kayak gitu. Contoh lagi kayak misalnya ada contoh hada, hada ini.
Pernah nggak teman-teman denger hadu, hadi, atau teman-teman iseng-iseng deh dirubah hadi, hadu, nggak enak kan ya? Kalau nggak enak ya udah itu namanya mabni. Itu kalau misalnya kita mepet nggak tahu banget ya. Nah, ini nanti ada kaidahnya teman-teman. Mu'rab sama mabni. Mu'rab itu berubah-ubah ya. Huruf akhirnya berubah-ubah. Ada kalanya nanti masuk ke isim, ada kalanya masuk ke fiil seperti itu. Nah, untuk ke isim sendiri itu diantaranya seperti ini. Nah, isim nanti itu ditinjau dari segi jumlah ada tiga ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu buat satu, tunggal. Musanna buat dua, jamak itu lebih dari dua. Berarti dari hitungan ketiga udah kita namakan jamak ya. Beda kalau di bahasa Inggris itu angka dua udah dinamakan jamak seperti itu. Pokoknya nanti kalau ada isim yang berupa kuantitas, baik itu satu, dua, atau lebih, maka itu pasti mu'rab ya. Bukan pasti sih, apa ya, bisa, apa ya, hampir dikatakan dia tuh mu'rob kayak gitu. Contoh, isim mufrad. Isim mufrad kolamun. Kolamun nanti suatu saat bisa dibaca mun, bisa dibaca kolaman, bisa dibaca kolamin. Nah, itu namanya isim mu'rob. Selanjutnya ada isim musana. Isim musana itu ciri-cirinya diakhiri oleh ani dan aini kayak gitu ya. Isim musana contoh kolamun. Kita rubah ke isim musana jadinya kolamani. Ada aninya di belakang. Kolamani atau kolama ini seperti itu teman-teman. Ini juga dinamakan isim mu'rob. Selanjutnya ada isim jamak. Isim jamak itu ada tiga. Ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Nah, kalau mudzakkar salim diakhiri oleh wawu nun atau ya nun. Contohnya muhadiruna atau muhadirina. Itu juga namanya isim mu'rob. Kalau mu'annas salim itu diakhiri oleh atun sama atin. Contoh muhadiratun atau muhadiratin. Nah, terakhir jamak taksir. Jamak taksir itu ya pokoknya jamak yang menunjukkan arti banyak ya. Kayak tadi kolamun jamaknya adalah aklamun. Aklamun, aklaman, aklamin. Dia bisa berubah-ubah gitu. Nah, dia juga dinamakan isim mu'rob teman-teman. Oke, mu'robnya isim udah. Sekarang kita ke mu'robnya fiil. Nah, mu'robnya fiil itu ada tiga. Ada nanti namanya, oh, afan-afan. Mu'robnya fiil itu hanya ada pada fiil mudhari pertamanya gitu ya. Pokoknya hanya ada pada fiil mudhari. Nah, nanti itu ada kalanya masuk ke sohi akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khomsa. Nah, apa sih sohi akhir itu? Sohih akhir. Jadi huruf fi'il mudhari yang paling akhir itu hukumnya sohih. Bukan berupa huruf ilat. Kayak yaktubu. Akhirnya berupa ba. Ba itu selain wawu alif ya. Berarti dia dinamakan sohih akhir. Kayak gitu. Nanti bisa dibaca yaktubu, bisa dibaca ayyaktuba, bisa dibaca lam yaktub. Kayak gitu. Sekarang mutal akhir berarti belakangnya yang berupa huruf ilat teman-teman. Contohnya kayak misalnya ya ada u. Nah, ya ada u kan belakangnya ada wawu ya. Dia berupa huruf ilat. Berarti bisa ya ada u, ayya ada uwa, bisa lam ya ada u. Itu juga dinamakan mu'rob seperti itu. Sekarang af'alul khamsa. Af'alul khamsa itu fiil-fiil yang lima. Gampangannya fiil yang diakhiri oleh huruf fiil yang ada wawu alif ya-nya terus dikasih nun. Pokoknya dia tuh yang ada ani, una, ina. Kayak ya jelisani, tajelisani, ya jelisuna, tajelisuna, tajelisina. Kayak gitulah pokoknya. Itu namanya fi'il mudhari af'al khamsa. Berarti kayak gini. Ya jelisani, ay ya jelisa, lam ya jelisa. Nah, itu yang dinamakan mu'rab fi'il mudhari. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke mabni. Mabni itu lebih lengkap ya, bisa isim, bisa fiil, bisa huruf. Nah, kalau mabninya isim, itu bisa masuk ke isim domir, contohnya kayak huwa. Nah, huwa sampai kapanpun harokatnya ya huwa, nggak bisa hui, nggak bisa hu atau hu, nggak bisa ya. Contoh lagi kayak isim mausul. Isim mausul itu berarti kayak apa? Kan kata sambung kayak alladzi. Nah, itu sampai kapanpun harokatnya ya alladzi. Contoh lagi isyaro kayak dalika, hadza kayak gitu ya. Contoh lagi kayak istifham. Istifham itu seperti aina kayak gitu teman-teman. Di mana rumahmu? Aina baituk. Jadi aina sampai kapanpun harokatnya juga aina. Ada lagi isim syarat. Isim syarat itu kayak kayak idza, kayak man. Contoh idza. Idza idza maridtu ana adhabu ilal mustashfa. Nah, itu namanya
mabni isim syarat, yaitu berupa idza. Selanjutnya isim fiil teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya sekilas kayak isim, tapi artinya fiil. Makanya itu dinamakan isim fiil. Contoh kayak misalnya eh apa itu teman-teman? Amin. Amin mungkin kita sekilas tahu itu isim ya. Padahal dia itu namanya isim fiil. Amin bimakna istajib doa ana. Kabulkanlah doa kami. Seperti itu teman-teman. Sekarang mabni. Mabninya itu oh, sekarang mabni yang masuk pada fiil gitu teman-teman. Nah, bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari, bisa fiil amr. Nah, fiil madhi ya udah kayak fataha, jalasa, kataba. Harokatnya nggak bisa fataha, fatahi, fatahu nggak bisa teman-teman ya. Kayak gitu. Contoh lagi kayak fiil amar, kayak ijlis, uktub. Pokoknya selalu disukun kayak gitu. Sekarang fiil mudhari loh. Katanya tadi fiil mudhari itu mu'rab kok sekarang ada mabni. Nah, itu khusus pada fiil mudhari yang nun taukid sama nun jamak niswa. Contoh kayak nun taukid kayak layak rujana, tapi kalau nun jamak niswa itu kayak apa itu? Yakhrujna kayak gitu. Itu namanya mabninya pada fiil mudhari. Terakhir, mabni itu masuk pada semua huruf. Nah, huruf itu semuanya hukumnya mabni. Contohnya kayak fi, ila, an, terus lam, apalagi itu kayak hal, semuanya itu masuk pada huruf kayak gitu. Jadi teman-teman kesimpulannya, mu'rab sama mabni itu, kalau mu'rab itu berubah-ubah, mabni itu tetap seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron jazilan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.